Baik, ikhwah fillah, nama ruh sudah pernah kita bahas dan kita tampilkan dulu halamannya Sidi Musa ya, di kitab Ghunyah dulu pernah kita tampilkan ya, di zoomnya ya, tapi ada di ini channel YouTube ada nanti potongan ya. Oke, ada berarti nanti kita bawa khusus karena saya baru dari luar kota, belum sempat ngambil ke perpus ke rumah. Nanti kita tunjukin karena antum ini hijabnya kan hijab ilmu, hijab warakat, hijab safahat, hijab lembaran kertas, maka perlu ditunjukin kitabnya. Cuma kita buka bocorannya tentang nama ruh itu yang pertama kali mempopulerkannya Sultanul Aulia Al-Qutub Rabbani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari itu pun saya pernah meragukannya. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang sekarang meragukannya, itu saya memakluminya udah. Ya, saya memakluminya. Saya manggil beliau Uda ya. Bukan udahan, Uda. Abang artinya. Jadi jangankan antum, saya pun meragukan itu di awal. Tapi ragunya saya bukan ragu tashkik dan ingkar. Saya itu ragunya ragu jahil karena saya jahil. Jadi saya merasa ini saya belum ngerti, siapa tahu memang ada ilmunya, selalu begitu. Mengikuti spirit Imamuna Malik, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, dan kalam ini disyarah oleh Imamuna Al-Hafiz As-Suyuti rahmatullah alaih dalam Al-Hawi, beliau mengatakan, qala Malik qauluka la adri nisful ilm. Imam Malik berkata, engkau berkalam, apa kalammu? La adri, saya enggak ngerti, itu separuh ilmu. Itu Imam Malik yang ngomong. Imamuna, guru dari imam kita, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Karena prinsip itu saya bawa untuk menghadapi semua persoalan. Alhamdulillah kemudian Allah bukakan. Saya dulu sudah pernah beli kitab Ghunyah, tapi saya nganggap kitab Ghunyah ini cuma ringkasan lain, bentuk pengembangan daripada Ihya Ulumuddin. Saya baca biasa aja, nggak ngerasa tertarik. Saya tertariknya malah kitab Sirrul Asrar sama Fathur Rabbani. Di sana saya bolak-balik, ya, buka kitab itu Ghunyah. Kitabnya setebal ini, persis setebal ini. Tebal nggak nih? Antum mau mulai dari mana? Persis, warnanya hijau makrim ya. Tapi jangan-jangan saya salah karena buta warna. Terus kita bolak-baliklah dari awal, pelan-pelan saya baca, nggak ketemu, syak muncul lah. Hari pertama, kedua, ketiga, tapi saya nggak mau syak. Yang benar kata Imam Malik, kau bilang nggak tahu sama dengan separuh ilmu. Berarti mau cari tahu. Kita cari tahu. Setebal itu kitab, ternyata persoalan masalah itu cuma sedikit sekali di belakang. Risalah fit tasawuf, kecil sekali. Paling cuma 20 halaman atau 40 halaman paling banyak. Dari 500 halaman dia cuma 20 bagian belakang. Kan nyesek banget tuh. Ya, hari ke-7 baru beres. Tapi beresnya kapan? Setelah saya kemudian saya mikir, kayaknya saya membaca kitab ini dengan kesombongan dan dengan penuh syak. Maka kemudian saya bertawassul, kirim Fatihah untuk Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Qutub Rabbani, pengarang kitab ini, dan orang yang nyuruh saya nyari kitab ini. Selesai, kemudian saya buka. Itu bukanya acak. Bukanya udah capek. Udah terserah deh. Ternyata ini cocok logi yang beruntung ya. Buka langsung di bab Risalah Tasawuf. Saya baca lagi di situ. Ah, ini maksudnya juga udah baca tadi. Bolak-balik. Ternyata nggak ketemu juga. Beginilah orang yang membaca dengan ambisi. Mulailah kita istighfar lagi. Istighfar lagi. Ternyata di situ ada kalimat. Seorang murid ketika dia sudah hilang iradahnya, sudah habis kudrahnya, sudah usul dia kepada Allah, kira-kira begitu kalau diringkas, maka
bergantilah makomnya menjadi murad. Aneh nanya mantum, antum sholat itu antum yang sanggup sholat atau digerakkan Allah sholat? Kalau kita merasa kita yang sholat itu murid, tapi kalau kita merasa digerakkan Allah itu sudah murad. Gampang toh, secepat itu loh mengganti murid menjadi murad. Namun secara zauknya mungkin belum dapat, secara akliyahnya sudah dapat, secara akal sudah faham. Mana dalilnya kalau kita digerakkan Allah? Ini bukan jabariyah, ini bab rasa, bukan keyakinan. Ketika imam muazzin membaca hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Mari sholat. Jawabannya, aku tidak berdaya kecuali dengan daya Allah, aku tidak punya kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Itu maknanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka orang yang menyadari itu, dia sedang masuk ke fase namanya murad. Kalau orang ini muradnya sudah utuh, sudah lahir batin, atau minimal dia tasdik, Allah akan berikan dia nama bi asma la ya'lamuha illallah. Allah beri dia alqab bi alqab la ya'lamuha illallah. Allah beri dia gelar yang hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah ini maknanya dua. Pertama, maknanya yang hanya tahu Allah, karena ini bab ghaib. Tapi seperti antum tahu di dalam Quran ketika disebutkan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui ghaib kecuali Allah, Imam Suyuti dalam syarah Sunan Nasa'i menukil hadis tentang itu juga lalu memberikan ta'liq. Tidak, la ya'lamul ghaiba illallah, betul tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah, kecuali hamba-hamba yang diberitahu Allah, maka dia akan tahu yang gaib. Maka Nabi bisa cerita masa depan. Benar nggak? Jadi maksud la ya'lamul ghaiba illallah itu jika Nabi tahu, nabinya diberitahu, bukan tahu sendiri. Itu yang disebut laduni. Disebut apa? Antum belajar 3 dapat pahamnya 5, itu namanya futuhi. Futuh itu dua hal yang berbeda, ya. Kalau laduni itu langsung mutlak hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma 2 baris doang. Artinya makrifat yang baru disebutkan di situ baru 2 baris itu aja. Ya, sampai ke bawah itu mensyarah sedikit. Gimana kira-kira? Cuma 2 baris. Saya nyarinya seminggu. Akhirnya 2 baris itu saya foto, saya kirim kepada Maulana Abati. Maulana, bener ada di sini. Maafin saya pernah syak, kira-kira begitu dalam hati. Ya, bener ini. Berarti hijab saya hijab kitab. Berarti ada toh dalam kitab. Nah, kalau kemudian ada orang yang belajar tasawuf udah lama nggak ketemu, bukan berarti nggak ada. Toh saya juga lama ngaji tasawuf. Saya sudah dengerin syarah hikam guru saya Abuya Nu'man Bashir dari umur 10 tahun. Saya hadir di majelis hikam beliau. Jadi kalau ngaji hikam dari umur 10 tahun, maka ana mundu sigari kuntu syaziliyan, ya. Dari kecil saya sudah syazili dengerin hikam. Ya. Dari kecil sudah syazili. Kemudian karena tarekat syaziliyah tidak rame di sana, yang rame itu Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah dan Syatariyah, maka saya ngambil 3 tarekat itu aja. Baru sampai ketemu masyayikh dari Arab, masyayikh dari Jawa, masyayikh dari pulau-pulau ini, baru kemudian saya mengambil sanad tarekat syaziliyah dari mereka. Maksudnya apa? Bahwa di dalam kitab ada persoalan nama, gitu. Dan di situ namanya bukan satu, bi asma, dengan nama-nama. Ini makna kedua dari teks la ya'lamuha illallah. Yang pertama tidak mengetahui kecuali hanya Allah. Yang kedua maknanya la ya'lamuha illallah. Orang Arab itu biasanya kalau uslub begini, ini bisa diterjemahkan saking banyaknya, hanya Allah yang tahu berapa banyaknya, karena depannya pakai jamak asma, nama-nama yang hanya Allah yang tahu berapa banyak nama itu, begitu. Maka saya dikabarin Datuk nih, Terangkayo, Bang Edo,
gurunya, mursyidnya Syekh Hisham Kabbani hafizahullah, mursyid Naqsyabandi yang sangat kita ta'zimi juga, guru beliau Syekh Nazim, itu mengabarkan bahwa satu orang itu bisa punya lebih dari satu nama, benar nggak? Berapa nama kata beliau? Bisa 7. Tuh kabar dari antum. Ane belum dengar sih videonya. Cuma kita ngelihat musajjalah video beliau bertemu di alam mimpi dengan satu ruh suci dan memberi nama beliau dengan nama Samir Zainal Abidin atau apa gitu. Lalu beliau sampaikan kepada Syekh Nazim. Waktu itu Syekh Nazim sudah sangat sepuh ya. Dan Syekh Nazim mengatakan, ini kalam hampir semua mursyid mengatakan ini di akhir hayatnya atau ketika dia sampai kepada makom yang pas. Apa kata beliau? Thariqat saya bukan Naqsyabandi, bukan Haqqani, thariqat saya Muhammadi. Apa maksud thariqat Muhammadi? Thariqat Muhammadi itu rohaninya connect langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terhijab dengan kata-kata nama-nama tadi, Naqsyabandi, Haqqani, Khalidi. Kayak gitu jangan sampai jadi hijab. Ini beliau sendiri yang ngomong. Jadi istilah Muhammadi bukan saya yang ngomong. Ya, di kitab ini juga ada bahwa ada mursyid-mursyid Imam Sya'rani yang makomnya makom Muhammadi, dia waris Muhammadi. Beliau menyebutkan Ibrahim Al-Khawwas itu makomnya Al-Muhammadi. Contohnya. Baik. Jadi kalau ada orang bilang itu nggak ada, ya kita nggak usah marah juga. Emang dia nggak ketemu gimana? Ya toh? Kita yang tahu nggak usah marah-marah. Kita yang tahu bahwa ada loh persoalan itu. Terus saya membaca Rasail Ibn Sab'in dan beliau berkalam kepada waladnya dan menyebutkan Allah samaka ya waladi. Allah menamakan wahai waladku, wahai anakku dengan nama ini. Jadi namanya itu nama-nama yang disebut ismul walaya atau ismul ubudiyah, nama abad. Saya lupa itu Abdul Haq atau apa ya, nanti kita cek lagi video yang lama itu ada ya, Abdul Haq. Jangan kau lupa dengan nama itu, kira-kira gitu yang saya ingat ya, Ibn Sab'in. Dan Imam Ibn Arabi menyebutkan bahwa setiap hamba itu ada koneksi dengan Allah dengan nama-nama Asmaul Husna. Maka kadang-kadang dia menama Abdul Karim, kadang-kadang dia Abdul Rahman, Abdul Rahim. Itu cara ittisal billah, cara usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama kita banyak, maka kita ini bisa sebenarnya punya nama banyak sekali. Antum lagi sakit atau lagi susah, doanya manggil Allah pakai apa? Ya Ghani gitu ya. Maka antum menjadi Abdul Ghani. Disakiti orang, antum disakiti orang nih, balas nyakiti nggak? Malah berbuat baik, itu namanya Karim, Abdul Karim. Bisa nggak Abdul Karim? Ya. Jadi kalau ada orang tidak dapat ini, wajar. Saya aja dapatnya lama dan nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah saya memegang beberapa ijazah thariqah dan saya nggak menemukan bertahun-tahun. Wajar dia nggak dapat karena dia belajar thariqah, kita nggak tahu sama siapa. Mungkin tabarukan doang atau baca sendiri, tidak mulazamah syekh. Kita kan nggak tahu siapa aja, kan saya nggak ngerti siapa aja, kan saya nggak main Facebook, kan itu antum share-nya di Facebook ya, di YouTube, di YouTube sesekali, tapi saya nggak tahu ada emang. Ya. Itu urusan mereka lah ya. Jadi teman-teman, bagi yang tidak tahu lalu ingkar, benarlah kata Imam Ghazali. Orang yang tidak mengerti maka banyak ingkarnya. Jangan antum bilang orang jahil, itu kasar sekali ya. Bahasanya di situ apa? Orang yang tidak mengerti. Imam Ghazali nulis dalam Rasailnya itu kalimat seperti itu. Jadi ciri-ciri orang ingkar, apalagi kemudian seorang ulama pantas nggak dia menyampaikan sesuatu yang belum pasti? Ya, dalam ilmu hadis itu ada ruwiyah. Dalam ilmu fikih qila. Kalau diterjemah apa Sidi Musa? Ruwiyah itu apa? Katanya gitu. Diriwayatkan katanya. Dulu
Syekhna Ali Mustafa Yakub menerjemahkan ruya itu katanya qila, ruya itu bisa diartikan katanya juga. Seorang alim sepantasnya tidak mengindahkan kalam-kalam sebegini sampai dia tabayun. Udah kita kasih nih kitabnya, dia nggak sepakat, nggak ada masalah. Kita kan nggak ada hak memaksakan orang untuk mempercayai apa yang kita percaya. Dan saya akan sampaikan teman-teman, antum punya hak untuk tidak percaya dengan kajian Ma'rifatul Ruh. Gak ada paksaan. Antum gak percaya dengan isim ruh, gak ada masalah. Kita paksa gak? Gak ada. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah benar? Gimana sih pertanyaan tadi? Nama ruh itu bayar. Kalau banyak bayar gimana? Banyak bayaran. Namanya panjang. Antum semua udah punya nama ruh? Sudah namanya ruh, dokter? Sudah? Kapan Anda minta duit? Gak ada. Gak pernah. Wallahi. Antum sumpah? Gak pernah? Oke. Nih clear. Tidak ada satupun di sini yang dimintai tarif nama ruh. Maka sebaiknya orang alim, apalagi pemegang sanad katanya begitu, ya, sebaiknya tabayunnya yang sahih. Saya baru dapat info lagi barusan waktu di mobil. Emang pernah ini ya, diminta tabayun, diundang, terus Ar-Razi tidak datang ketika diminta tabayun. Begitu Buya Asfi. Begitu. Paling yang ditelepon antum, emang ada undangan untuk aneh? Ada nggak undangan buat aneh? Mereka mau tabayun. Ribat silakan. Kalau khusus tuh mereka saya buka pintu ribat. Ayo. Hari Selasa, jangan kalian yang atur time aneh, ya, kosongnya hari Selasa aja, silakan datang hari Selasa. Mau nanya tentang apa aja, kalau antum kan nggak mungkin nanya lah ya, mungkin konfirmasi. Ya, orang alim kan nggak mungkin nanya sama aneh kan. Ya konfirmasi, ayo kita jawab. Saya jawab yang saya tahu tentunya, yang nggak saya tahu nggak tahu ya, saya nggak mungkin jawab dong. Ya. Ada yang ini. Atau jangan-jangan antum malah dimintain oleh orang lain yang bukan bagian dari majelis. Hah? Ada yang dimintain nggak? Oleh orang bukan majelis. Dokter pernah diminta oleh orang di luar majelis? Kali. Siapa? Ada yang diminta? Tapi di atas namakan majelis. Guru saya Al-Badr. Siapa tahu? Saya kasih tahu kepada antum, ribat ini sudah ada sebelum Al-Badr ada. Ya. Majelis ini sudah dikhidmatkan untuk ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Dan kami merasa sangat senang. Ini kajian kitab semua, antum kan baca kitab lah ya, muazzam 70% kan. Dan kita merasa di-upgrade dengan ketemu Maulana Abati. Ujian saya berat. Ujian saya adalah ketemu orang yang tidak pernah menzohirkan kesolehan di depan saya. Tapi kalau ngomong tentang Allah itu merinding terus saya kalau beliau ngomong tentang Allah. Ini bukan orang biasa ini. Ya. Akhirnya saya tanyalah. Dulu panggilnya Syekh. Sebenarnya Malamatiyah versi antum itu apa? Kalau Malamatiyah di kitab kan, di kitab Awarif, ini kan ada kitab Awarif, ini mana kitabnya? Di sini ada bab Malamatiyah, betul? Ada satu fasal tentang Malamatiyah. Ini kalau kurang yakin nih kita buka lagi di kitabnya ya. Gimana? Datuk Dodo? Buka semua. Tolong dibukain Sidi Musa. Malamatiyah. Jadi di kitab Awariful Ma'arif, penulisnya Abu Hafs As-Surawardi. Beliau murid langsung dari Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutub Rabbani, murid langsung. Tapi beliau mengembangkan thariqah yang berkhalwat, yang kemudian dikenal dengan Suhrawardiyah. Padahal itu bagian dari thariqah Qadiriyah juga. Dan beliau juga memadukan dengan pamannya. Pamannya ini juga murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani.
namanya Abu Najib As-Suhrawardi, dan semua mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suhrawardi itu Asy'ari dan dia bermazhab Syafi'i, muhaddis. Syekh Abdul Qadir Jilani dia Hanbali Syafi'i, dua mazhab. Ya. Dan biasanya Hanbali itu enggak Asy'ari ya. Dia jalur lain. Baik. Di sini ada. Kalau yang kita sering sebutkan malamatiyah itu ma la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Kita cek emang ada enggak kitabnya. Qala ba'duhum al-malamati huwa alladhi la yuzhir khairan wa la yudmir syarran. Mirip ya? Sama kan? Emang orang UI ngerti ya? Ya maaf ya, ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Ya. Al-malamati, orang malamatiyah itu orang loh, orang. Bukan thariqah, orang. Allazi la yuzhiru khairan, yang tidak menzahirkan kesolehan, kebaikan, ketaatan. Wala yudmiru syarran, tapi tidak pernah mendomirkan, menyimpan, memasukkan dalam hatinya syarran, keburukan-keburukan. Ini kan umum sekali nih, ya, umum banget kan, sangat-sangat umum. Halaman 48 bab ke-8 kitab Awariful Ma'arif. Ini kalau cetakan Darul Kutub, cetakan yang lain beda lagi. Silakan cari babnya, al-bab ats-tsamin fi dzikril malamati wa syarhu wa syarhi hali. Apa kata beliau tadi? Malla yuzhiru khairan wa la yudmiru syarran. Nah, ini versi beliau. Saya mau tanya, yang tidak menzahirkan kesolehan, tidak menunjukkan ketaatan atau kebaikan khairan, tapi tidak menyimpan juga keburukan. Kalau mengikuti hadis Nabi, hadis Imam Bukhari, Nabi bersyair dengan syair labid. Apa kata labid? Ala ma khalallahu batil. Ala ma khalallahu batila atau batil ya? Batila. Itu bukan ngetes loh ya. Ya, kan khala ya. Ketahuilah selain Allah pasti batil. Batil itu sama dengan syar. Inilah cara mentakrif malamati secara sahih. Beliau sudah kasih clue-nya di sini. Ini takrif definisi pada zaman ini. Kita boleh mendefinisikan ulang. Karena tugas para ilmuwan itu mendefinisikan apa yang dulu mungkin baru itu definisinya, sekarang kita tambahkan versi zaman ini. Bukan berarti definisi dulu nggak sempurna, tapi definisi tahun-tahun dulu itu mungkin tidak dapat dipahami oleh orang sekarang. Maka kita perlu meredefinisikan ulang, mentakrif kembali. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah batil. Batil itu buruk bukan? Maka al-malamati, yang tidak pernah menyimpan dalam hatinya kecuali nama, sifat, fi'il dan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ma'rifat asma, ma'rifat af'al, ma'rifat sifat, ma'rifat zat, hanya itu yang ada di kalbunya. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum colek dia, yang keluar kalam itu. Ini yang lucu, habis kita undang beliau makan kebuli di rumah saya. Itu beliau ngelihat ada orang jual lukisan ini, Nyi Roro Kidul ya, dibeli, ditaruh di kafe. Beliau lagi habis buka kafe kan, Thariqat Cafe. Ditaruhlah di tempat kasirnya. Saya tanya, Syekh Maulana, kok ditaruh di depan? Gak khawatir? Ya biarin orang. Apakah dia datang ke sini dengan sirnya yang ada Allah, atau dengan noda-noda di kolbunya su'uzan? Jadi suatu kali Imam Sya'rani itu memandang orang berdua jalan, cowok cewek. Di hatinya bilang, orang berzina nih, gitu. Selingkuh nih. Ditegur sama gurunya, yang zina itu otakmu. Siapa tahu dia sudah nikah tapi siri misalnya gitu, atau kamu nggak tahu.
Kenapa suuzon kepada orang? Nah ini kalamnya. Jadi kita ini karena noda dalam kacamata kita nih jorok, kita memandang dengan kacamata jorok itu. Antum ngeliat PNS kebayang korupsi aja kan, padahal belum tentu semua PNS korupsi kan. Banyak juga yang soleh-soleh kok ya. Antum ngeliat polisi kayaknya kebayang jahat terus. Ternyata ketemu waktu lagi khuruj, itu polisi khuruj cuma tabligh. Soleh-soleh itu pagi-pagi udah zikir subhanallah subhanallah. Ya, sore-sore dia jaulah. Tahu jaulah nggak? Ya, nggak tahu ya. Ente khuruj dulu deh. Khuruj cuma tabligh dulu dah. Dan saya kaget dengan itu. Berubahlah pandangan kita sedikit demi sedikit. Karena lagi-lagi katanya kila dan kola, kila dan rawiyah ini memang bermasalah ya. Ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, saya menghormati orang-orang yang barangkali antum laporkan namanya itu mengkritisi. Saya tetap hormat mereka, takzim ke mereka, karena dulu kita pernah berjuang bersama-sama di tempat yang berbeda untuk memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya tidak ada dendam, tidak sakit hati, karena saya tahu saya mengalami hal yang mereka alami sekarang. Bedanya saya tidak main sosial media dan tidak kemudian meragukan itu sebelum saya cari, dan tidak share sebelum saya pastikan benar-benar. Ya, itu aja bedanya. Ya. Jadi teman-teman tolong jangan ada yang terpancing. Ya, kalau antum terpancing, bedanya apa antum dengan mereka yang komentar sebelum pasti. Jangan emosi sama sekali. Walaupun sakit rasanya ya. Sakitnya tuh di sini.